Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-13, saudara. Kita sudah hampir separuh, ya sudah separuh jalan, tinggal 12 ayat lagi kita akan selesaikan kitab Yudas. Di ayat yang ke-13 ini masih uh, dalam kaitannya dengan perumpamaan orang fasik, saudaraku. Di ayat 13 saya bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Seperti gelombang ganas di laut membuihkan malunya sendiri, seperti bintang yang beredar, maka bagi orang itu telah tersedia kegelapan yang amat gulita selama-lamanya. Nah, di ayat 13 ini ada dua bagian, yaitu perumpamaan orang fasik. Saya bagi menjadi dua perumpamaan orang fasik, dan ada akibat dari orang fasik. Nah, perumpamaan orang fasik ini ada dua di ayat yang 13, yaitu seperti gelombang ganas di laut membuihkan malunya sendiri. Pertama, kedua, seperti bintang yang beredar. Nah, kemudian saudaraku, di ayat 13 yang bagian terakhir itu adalah akibat dari orang fasik, yaitu maka bagi orang itu telah tersedia kegelapan yang amat gulita selama-lamanya. Nah, ini saudaraku ya, kita akan lihat perumpamaan orang fasik sisa 2. 5 sudah kita pelajari di ayat yang ke-12. Ini yang 13 sisa 2. Seperti gelombang ganas di laut membuihkan malunya sendiri. Apa artinya ini? Orang fasik kok diumpamakan seperti gelombang ganas di laut membuihkan malunya sendiri. Kita bisa membayangkan, saudaraku, gelombang ganas di laut. Itu memang ganas. Gelombang itu memang ganas. Itu menggulung, itu ganas. Orang bisa terseret ombaknya, terus lalu masuk ke dalam laut. Nah, bahkan bisa berakhir dalam kematian, saudaraku. Karena apa? Karena nggak bisa berenang mungkin, atau gagal menyelamatkan diri, gagal mempertahankan diri untuk terombang-ambing dengan gulungan ombak itu, dia kemasukan air laut dan akhirnya mati binasa. Nah, ini gelombang ini memang sangat jahat, sangat ganas. Tetapi saat gelombang itu yang ganas itu naik ke daratan, ke pantai itu. Nah, pas ke pantai, gelombang itu tiba-tiba berhenti. Terus masuk lagi airnya. Terus gelombang lagi banyak, terus masuk ke pantai. Bisa bayangkan, saudara, bisa mengerti. Kita harus melihat konteksnya ini. Gelombang ganas di laut itu seperti halnya yang ada di dalam dunia ini. Juga gelombang ganas ini, saudaraku, itu bergulung, terus ada batu karang, selesai. Nah, itu saudaraku, gelombang ganas di laut yang tetap ada waktunya, dia tidak bisa ganas saat masuk pantai, saat ada batu karang menghantam, ya nggak bisa ganas, saudaraku. Ini kita bisa melihat hal ini, saudaraku, tentang apa gelombang ganas ini bicara. Gelombang-gelombang di laut ini bicara tentang kecongkakan, tentang kesombongan. Orang-orang fasik merasa congkak, merasa sombong, dia merasa tidak dihukum Tuhan, dia berlaku fasik itu. Di mana Tuhan? Tuhan tidak melihat. Nah, dia berlaku dengan sombongnya gitu, saudaraku. Tidak merasa malu, bertindak bebas tanpa aturan, merasa Tuhan tidak tahu, dan lain sebagainya. Kita bisa pelajari itu di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku. Dia berani sama Tuhan. Dia seumpama gelombang ganas di laut, saudaraku. Seperti yang diceritakan ini, saudaraku, gelombang ganas ini, waduh, benar-benar ganas.
berani. Tetapi saudaraku, kesombongan ini ada batasnya. Binatang yang tidak berakal yang diumpamakan di ayat yang ke 10 saudaraku, itu binatang yang tak berakal. Itu ada batasnya. Nggak bisa kita orang-orang fasik ini berlaku fasik tanpa ada batas. Nggak bisa. Ada batas-batas yang diberikan oleh Tuhan. Saat batas itu dilewati, maka Tuhan akan menghukum. Kita baca beberapa ayat di sini. Ayub 38 ayat yang ke-11. Ayub 38 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Nah ini, jadi gelombang ganas di laut ini cerita tentang kecongkakan saat melewati batas sampai di sini. Jadi Tuhan tuh beri batas-batasnya, nggak bisa melebihi batas. Nah kalau masih kurang dari batas, itu kemurahannya orang fasik. Ayo bertobat. Tapi kalau menambah dosa, menambah congkak sampai melebihi batas, hukuman datang. Nah ini, Yeremia 5 ayat yang ke-22. Yeremia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Ini gak gemetar, gak takut kamu. Bukankah aku yang membuat pasir sebagai perbatasan bagi laut? Walaupun gelombang itu ganas, tapi ada batas itu saudara. Saat melewati batas, gelombang ganas itu gak ada baunya, gak ada powernya lagi. Jadi kuasanya stres. Itu kan gelombang melewati pasir di pantai laut. Nah, saya lanjutkan kembali, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Berarti meskipun gelombang itu ganas, bergulung-gulung masuk ke pantai, tidak ada powernya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Ini. Jadi kalau kita melihat orang-orang congkak, orang-orang fasik ini, kita hanya bisa mendoakan, kita menasihati. Dinasihati mereka bebal, mereka tidak mau terima nasihat, oke. Tapi pada waktunya Tuhan akan hukum. Mereka ada batas-batasnya. Demikian juga mungkin ada orang-orang fasik yang menyakiti kita, yang bikin kita jengkel, bikin kita kecewa. Jangan kita balas, jangan kita jengkel. Itu ujian dalam hidup kita agar kita bisa semakin dimurnikan. Istilah itu latihan kesabaran, latihan kebijaksanaan, latihan minta hikmat Tuhan untuk menghadapinya. Kita tahu ini, biarpun kamu fasik gak apa-apa, tapi saat melewati pantai laut atau melewati batas yang ditentukan Tuhan, itu berhenti. Kita juga saudaraku, walaupun kita disakiti oleh berbagai pihak, tapi saat kita di pihak Tuhan, jangan khawatir. Ada batasnya mereka menyakiti kita. Kita gak akan pernah gagal. Kita gak akan pernah kalah. Gagal itu bukan berarti, maksudnya kita terus di atas saudaraku, dalam sepakara jasmani. Kadang kita ada di bawah. Karena kan orang fasik ini, mereka menipu kita, mereka menjahati kita. Kadang kita mengalami kerugian itu. Kita berada di bawah. Tapi ada batasnya. Kalau mereka menyakiti itu, saat melewati batas, itu Tuhan hukum. Dan kita akan tampil menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang akan memberi kita kemampuan, kekuatan untuk menanggung. Untuk bisa membalas dengan kebaikan. Bukan kita balas dengan kejahatan. Kita tidak bisa. Jangan balas jahat dengan
jahat, saudaraku. Roma 12 ayat yang ke-21. Nah, kita tahu jika sudah melebihi batas, hasil akhirnya adalah malu sendiri. Ini loh, membuihkan malunya sendiri. Mereka terus, waduh boleh, silahkan. Mereka berbuat seenaknya, berbuat jahat, menyakiti, berbuat sembarangan, melawan Tuhan. Tapi saat melewati pasir itu, berhenti. Kita harus tahu bahkan Allah itu melangkah di atas kefasikan orang-orang fasik ini. Ini Ayub 9 ayat yang ke-8. Ayub 9 ayat yang ke-8. Yang seorang diri, saya bacakan di ayat yang keempat. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Saya langsung lompat karena ini untuk memberitahukan bahwa ini konteksnya tentang Allah, saudaraku. Ayat yang ke-8, yang seorang diri membentangkan langit. Allah ini menciptakan langit seorang diri dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dia melangkah di atas kefasikan orang-orang fasik ini. Perbuatan-perbuatan fasik. Dia melangkah. Dia melewati itu. Karena Allah kita lebih hebat, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada orang-orang fasik ini. Jadi kita gak perlu khawatir ada orang-orang menjahati kita, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu melangkah di atas kefasikan orang-orang fasik ini. Saat melebihi batas, hukuman datang dan kita akan tampil lebih dari pemenang. Tapi yang jelas di pihak kita, jangan kita balas jahat dengan jahat. Di pihak kita, jangan kita menginginkan kejatuhan orang-orang fasik. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh pengampunan. Ini saudaraku, di pihak kita itu adalah pihak kemenangan. Tapi saat kita berada di pihaknya iblis, yaitu membalas jahat dengan jahat, itu seperti iblis itu mengadu domba manusia yang biar jahat terus berbuat dosa dan melebihi batas. Ini saudaraku, hati-hati. Orang-orang fasik ini akan dihukum Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 93 ayat yang ke-3 sampai 4. Saya bacakan. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the Lord on high. Tuhan di tempat tinggi itu is mightier, lebih berkuasa than the noise of many water. Ke noise itu kegaduhan banyak air, seperti gelombang laut yang ganas. Ya, dan then the mighty wave of the sea, lebih dari kekuatan gelombang laut. Allah kita itu lebih berkuasa. Ini saudaraku, seperti gelombang laut yang membuihkan malunya sendiri. Allah kita lebih berkuasa dari orang-orang fasik ini. Jika kita tetap berada di pihak Allah, tidak bereaksi dosa, maka pada waktunya Allah, Dia akan meredakannya, sehingga orang-orang fasik itu menjadi malu. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Saya bacakan. 65 ayat 8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Tuhan akan meredakan itu. Saat anak-anak Tuhan, oke, selesai ya ujiannya, lulus, selesai. Sampai di sini, kamu boleh bertingkah pola. Selanjutnya adalah hukuman. Kalau kamu gak bertobat, hukuman datang. Ini saudaraku, harus kita tuh berada di pihak Tuhan. Itu kata kunci yang penting. Jangan kita balas dengan jahat. Balaslah dengan kebaikan. Doakan, nasihati. Kalau gak mau terima nasihat, oke lah kita doakan. Kadang orang fasik, seringkali orang fasik itu tidak mau terima nasihat. Mereka dinasihati, itu apa itu? Nah, terkadang kita memang diizinkan Tuhan mengalami hal-hal kefasikan itu dari orang-orang fasik ini.
kita dirugikan. Tetapi itu untuk mengolah hidup kita. Mazmur 89 ayat yang ke-10. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Memang Tuhan izinkan itu. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Tuhan perintahkan, oke. Bukan Tuhan sengaja, tapi Tuhan izinkan mereka berlaku fasik. Tuhan adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Dia tidak bisa berlaku tidak kudus, saudaraku. Saat orang fasik itu berlaku fasik, itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Kita harus tahu ini. Tuhan tahu lebih dulu. Contohnya Firaun, saudaraku. Firaun itu Tuhan tahu lebih dulu bahwa dia tidak mungkin bertobat. Sehingga apa? Sehingga Tuhan izinkan saat terjadi tulah pertama, kedua, ketiga, itu membuat Firaun semakin mengeraskan hatinya. Memang ditulis, maka Allah mengeraskan hati Firaun. Ini bukan berarti Allah menentukan Firaun untuk binasa. Oke, kamu tak keraskan supaya kamu binasa. Oh, Allah kita bukan Allah yang kejam, saudaraku. 2 Petrus 3 ayat 9, Allah tidak ingin seorang pun binasa. Yohanes 3 ayat 16. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putra tunggalnya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah kita ini bukan Allah yang menentukan orang untuk keras hati dalam dosa dan masuk neraka, tapi Allah izinkan. Kadang ada orang jahat, kenapa aku gak langsung dihukum? Karena Allah izinkan. Allah tahu orang jahat ini gak bakal bertobat. Ya sudahlah, diizinkan untuk mengolah orang benar. Lalang itu diizinkan untuk mengolah gandum, sehingga orang-orang benar ini makin kudus, makin suci, makin dimurnikan dengan adanya sengsara itu. Tuhan katakan, engkau memerintah kecongkakan laut. Oke, Tuhan izinkan itu, laut congkak itu naik gelombangnya. Tapi engkau juga yang meredakannya. Di sini dikatakan, saat naik, orang benar ini lulus, Allah waktunya Tuhan, oke, selesai, lulus, cut, seperti pasir, bias, selesai. Bisa paham, saudaraku? Jadi Allah kita tidak menentukan, tapi Allah tahu lebih dulu. Allah izinkan mereka untuk menjadi ujian bagi orang-orang benar. Ini, saudaraku ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Mengapa Tuhan izinkan saudara-saudaranya Yusuf itu berbuat jahat? Karena Tuhan ingin melihat Yusuf itu naik tahta Firaun. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Membentuk suatu bangsa Israel, bangsa yang besar. Itu kita gak bisa memahami jalan pikirannya Allah, saudaraku. Oleh karena itu yang paling benar adalah kita berada di pihak Allah. Dan kita selalu punya mindset, Allah tak pernah salah, Allah selalu benar, Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu mindset kita setting itu. Sehingga pada waktunya Tuhan, kebaikan itu memang datang. Ini, saudaraku ya. Kemudian, saudaraku, orang fasik ini menjadi malu. Berarti apa yang dia banggakan selama ini itu menjadi kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia membanggakan apa? Dosa, kebebasan, mungkin percabulan, perjinan, free sex, dan lain sebagainya. Mereka membanggakan itu. Tetapi pada saat waktunya Tuhan, dosa itu melebihi batas tes. Saat dia kena yang namanya penyakit AIDS, apa yang dia banggakan? Selain ratapan demi ratapan. Ini contoh, saudara. Mereka membanggakan free sex. Oh, enak. Percabulan, perjinan, enak. Tapi pada waktu kena penyakit, apa yang mereka banggakan? Tidak ada. Hanya hanya siksaan demi siksaan. Dosa itu memang tampak nikmat.
tetapi ujungnya adalah membuat malu dan kebinasaan. Kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-32 sampai 33. Ulangan 32 ayat yang ke-32 sampai 33. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, ini anggur dosa, dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Namanya nikmat tapi ada racunnya. Pada saat dimakan, racun itu menyebar dan membuat kerusakan di dalam hidup. Ini saudaraku. Sebaliknya orang yang tinggal dalam Tuhan, mereka mendapat kebahagiaan. Oleh karena itu tetaplah berada di pihak Tuhan, jangan menjadi orang fasik. Perumpamaan kedua, saudaraku, seperti bintang yang beredar. Apa artinya ini? Bintang yang beredar itu berada di cakrawala dan itu tidak beraturan. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-20. Kita mau dasari semuanya itu dalam firman Tuhan. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. The stars in their course. Ada lintasan-lintasan. Itu tidak beraturan. Dia ini beredar-edar itu bintang. Ini bisa menggambarkan kehidupan orang fasik yang tidak punya arah yang jelas. Orang fasik ini gak ada arah hidupnya. Hidupnya penuh kesia-siaan. Rencana Allah rusak dalam hidupnya. Gak ada arahnya. Arahnya hanya apa? Menikmati dosa, dan dosa. Kalau bekerja, menghalalkan segala cara. Dalam keluarga, dia tidak setia. Bermacam-macam hal. Dan tidak ada arah yang jelas. Tujuan akhirnya hanya kenikmatan dosa. Akhirnya apa? Kebinasaan. Ini saudaraku. Selain itu, bintang yang beredar itu hanya sesaat saja bisa dilihat. Kalau kita lihat bintang, siang hari gak ada. Gak bisa kelihatan. Tapi pada malam hari kita bisa kelihatan. Itu di dalam Mazmur 136, Mazmur 136 ayat yang ke-9. Mazmur 136 ayat yang ke-9. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bintang ini bisa dilihat di malam hari. Setelah itu tidak bisa kelihatan, tidak terlihat. Demikian juga orang fasik. Kesukaannya itu hanya sebentar. Ayub 20 ayat yang ke-5. Begitu dosa melebihi batas, hukuman datang. Ini artinya seperti bintang yang beredar. Tidak tentu arahnya, tidak beraturan, tidak jelas. Intinya untuk kenikmatan dosa saja yang berakhir ke neraka yang kekal. Dan dia hanya sesaat saja untuk bisa dilihat malam hari aja. Kegelapan. Itu aja. Tapi saat waktunya tiba, ada waktunya, jatah waktunya. Saat pagi datang, bintang gak kelihatan lagi. Mereka boleh bebas, wah. Tapi saat waktunya habis, kesukaannya sebentar, berakhir dengan apa? Ratapan, siksaan, hukuman. Ini saudaraku, jangan menjadi orang fasik. Kita sudah belajar 7 perumpamaan orang fasik. Yang pertama, seperti awan-awan tidak ada air. Kedua, awan yang dibawa ke sana kemari oleh angin. Angin-angin pengajaran sesat pekerjaan iblis. Seperti pohon pada musim gugur tidak berbuah, gak ada buahnya. Pohon yang mati 2 kali. Juga pohon yang tercabut dengan akarnya. Ke-6 ayat yang 13 ini seperti gelombang ganas di laut yang membuihkan malunya sendiri. Dan ke-7 seperti bintang yang beredar-edar, yang gak tentu arahnya, yang hanya sesaat saja beredarannya dan kemudian tidak kelihatan. 7 perumpamaan orang fasik. Jangan sampai kita mengalaminya. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Periksa diri setiap hari. Saudara, check up dokter itu sangat-sangat penting. Kalau check up dokter, saudara mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali untuk periksa semua. Mungkin kolesterol, kencing manis, asam urat, macam-macam hal.
itu saudara merasa penting. Cobalah cek up rohani bukan setiap setahun sekali pada waktu Natal, tapi setiap hari sebelum kita tidur kita periksa diri, bangun tidur kita coba, Tuhan pimpin saya. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Ini pagi hari pimpin Tuhan, supaya gak jadi orang fasik, gak ada kefasikan masuk dalam hidup kita. Kita juga tidak bereaksi dosa melihat kepongkahan atau kecongkakan orang-orang fasik yang menyakiti kita. Ini saudaraku, waktu malam hari kita periksa diri, apakah ada kefasikan yang nempel. Oh ada, kita buang, kita minta maaf, kita ampuni aku Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Sehingga kebaikan Tuhan aja yang datang dalam hidup kita, bukan hasil-hasil dari orang fasik ini. Akibatnya apa? Tersedia kegelapan yang paling gulita. Ini dijelaskan Yudas 1:13. Orang fasik itu sudah tersedia kegelapan yang amat gulita selama-lamanya. Baik dari masa hidupnya yang sudah gelap, dari masa hidupnya tidak ada harapan. Ayub 8 ayat 13, Ayub 11 ayat 20, Ayub 15 ayat 20. Sudah bisa baca sendiri di rumah. Ini sampai berlanjut pada kekekalan di neraka. Ini saudaraku, akibat orang fasik dari saat ini sampai berakhir di neraka yang kekal. Oleh karena itu jangan kita berlaku fasik. Kita harus senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan Tuhan Yesus akan senantiasa menguatkan kita. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 6 ayat 13. Puji Tuhan saudaraku, kita akan masuk di ayat yang ke-14. Dan 14 ini menarik juga tentang nubuatan Henok. Kita akan belajar tentang akhir zaman di ayat yang ke-14, 15, 16. Menarik saudaraku. Kita akan masuk dalam bagian-bagian akhir kitab Yudas. Terus minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.